terkait dengan pertanyaan itu, kenapa kok tiba-tiba konten yang awalnya tidak di SEO, terus kemudian tiba-tiba dia bisa direkomendasikan ke beranda seseorang? Itu pertama ada banyak faktor ya, misalkan faktor eksternal. Kotaro Creative. Selamat datang di Kuliah Digital lagi bersama saya Wawan Kotaro dan juga Bung Victor atau Pak Victor selaku pakar digital marketing, internet marketing, dan juga pakar SEO nih pastinya. Sesuai dengan judul kita akan membahas tentang SEO YouTube. Banyak video-video atau channel-channel atau YouTuber yang katanya tidak pakai SEO. Loh, jangankan pakai, ngerti aja enggak mereka. Dan ternyata mereka sukses. Ya. Mereka videonya viral, makanya banyak yang bilang nggak usah pakai SEO. Yang nggak pakai SEO banyak kok yang viral gitu. Tapi setelah dia berasumsi seperti itu dan dia melakukan tanpa SEO, hasilnya zong. Ya. Nah, kan bingung gitu. YouTuber pemula ini gimana sih? Seharusnya gimana sih? Bingung kan? Katanya suruh pakai SEO. Pakailah SEO. Sudah pakai SEO bang, tapi ternyata tetap aja nggak ada perubahan. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak pakai SEO. Kok tambah parah ya bang ya? Nah, kok tambah tenggelam ya video-video saya gitu. Karena judul-judulnya seenak jidatnya sendiri gitu, dan tidak relevan dengan isi kontennya. Karena dia sudah tidak percaya lagi dengan SEO gitu. Karena omong kosong ini SEO, ada yang bilang kayak gitu. Omong kosong dari tutorial nih pasti kayak gitu. Dan yang bikin tambah bingung lagi, YouTuber yang gede-gede, YouTuber yang subscribernya gede-gede dan berkembangnya pesat, itu mereka tanpa SEO. Dan kalau di riset, pada waktu sekarang dia gede, channelnya udah gede, si YouTuber gede ini, judulnya seenak jidatnya dan yang nonton banyak. Nah, itu kan perlu dibedah, Pak. Iya, betul. Gitu. Dan kalau saya mungkin sudah paham gitu arahnya kemana. Cuman everybody ini kan perlu yang menyampaikan adalah seorang pakar gitu. Kalau warga sipil yang menyampaikan, wah, udah kayak bahasa kentut gitu ya. cuma iya, dan cuma nyaring aja audionya gitu. Tapi tidak ada gunanya. Berguna untuk diri sendiri, lega. Nah, kalau menurut Pak Victor selaku dosen teknik informatika, pakar SEO nih ya, gimana Pak? Ya, everybody YouTubepreneur. Jadi prinsipnya kalau di dalam YouTube itu kita harus tahu dulu bagaimana sih seorang audiens itu menonton sebuah video di channel kita itu cara kerjanya bagaimana. Yang pertama itu ada 3 ya. Bagaimana seorang audiens ini akan menonton video kita. Yang pertama itu adalah berdasarkan hasil share dari platform lain. Misalkan contoh, ada orang yang nge-share YouTube kita di WhatsApp. Akhirnya apa? Orang tersebut ngeklik dan nonton. Itu salah satu contoh sumber trafficnya eksternal. Dan yang kedua itu adalah berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh YouTube. Algoritma YouTube biasanya itu berada di beranda. Ketika kita login, muncullah si itu tadi. Nah, ini bisa memungkinkan rekomendasi itu datangnya dari mana? Datangnya dari subscribe yang pernah kita sebuah channel yang pernah kita subscribe, yang memiliki sedikit relevansi. Nah, itu biasanya akan muncul. Oh ya, karena relevan ya. Ya, karena relevan. Dan ada memang juga yang tidak pernah kita sukai tiba-tiba muncul, Mas. Sistem rekomendasi. Nah, itu contoh untuk yang sumber yang kedua. Dan yang ke-1 ini adalah sumber berdasarkan pencarian. Jadi ketika kita misalkan mau membutuhkan sesuatu sesuatu konten,
ingin suatu misalkan review gitu. Nah, kita akan pasti ngetik di pencarian ya, review misalkan mobil bekas. Nah, maka nanti si YouTube ini tadi akan memberikan rekomendasi berupa urutan nomor 1 sampai seterusnya seperti itu. Nah, kalau misalkan ditanya apakah si YouTube channel yang besar-besar ini tadi tidak perlu menggunakan SEO, nah itu ada banyak faktornya. Yang pertama, kenapa si misalkan Rans Entertainment, kenapa mereka nggak butuh untuk SEO? Alasannya pertama, mereka sudah punya fan base. Mau bikin judul tentang apapun, karena sudah punya fan base yang banyak dan yang loyal, ya otomatis dia ya nggak perlu SEO. Karena kenapa? Si fanbase ini akan apa ya, intinya itu dia pengen stalking gitu loh, kegiatannya Raffi Ahmad dengan keluarga itu bagaimana sih. Nah, karena kenapa? Karena ketenaran si Raffi Ahmad sama Nagita ini sudah jadi public figure sebelumnya. Artinya apa ya, meskipun tanpa SEO pasti mereka si fanbase ini tadi akan loyal untuk subscribe ataupun interaksi dengan si channel dari Rans Entertainment seperti itu. Nah, lalu pertanyaannya, apakah kita yang tidak memiliki fanbase terus kemudian kita terus kemudian bisa sukses, itu dari mana? Nah, itu banyak YouTuber yang bukan artis tapi tiba-tiba melejit dan katanya tanpa SEO. Ya, baik. Ngerti aja enggak? Ngerti enggak? Ya, itu seperti yang dilakukan sama contoh misalkan ya, dulu sebelum adanya vlog tentang TKI, nah, Bajindul ya. Bajindul itu apakah orang terkenal pada saat itu? Tidak. Nah, lalu apa yang bikin si Bajindul ini tadi dia bisa naik subscribernya sama interaksinya? Yang pertama adalah kontennya unik. Pada saat itu belum ada sama sekali seorang TKI yang menjelaskan tentang kegiatan aktivitinya di Korea pada saat itu. Cara unik ya? Nah, dan kemudian dia punya penyampaiannya itu unik. Misalkan ini guys, aku sekarang lagi kerja di Korea. Nah, pada saat itu karena kondisinya adalah target pasarnya Bajindul ini adalah orang-orang yang memang butuh hiburan dan ingin tahu memang jadi TKI itu kegiatannya apa saja, maka itu akan jadi sebuah fansbase atau seorang subscriber yang rela untuk mensubscribe si Bajindul ini tadi. Nah, itu sih pertimbangannya. Pertama, memang dari sisi konten itu yang unik. Itu yang pertama saya sebutkan. Artinya unik itu tadi di awal jarang ada orang yang membahas tentang hal tersebut. Nah, kemudian itu kembali lagi di sisi ini sih, pembawaan personalitinya. Nah, itu juga bagian dari salah satu hal utama orang itu memutuskan untuk subscribe atau tidak. Artinya apa? Ya melekat dalam satu konten itu tadi, Mas. Seperti itu. Nah, itu yang memang tidak perlu dilakukan SEO. Dan itu sudah pangsa pasar orang yang intinya pengen tahu hal-hal yang terkait dengan TKI akhirnya tersaji secara tiba-tiba pada saat itu. Berarti apakah itu itu gimana cara YouTube akhirnya videonya terekomendasi sedangkan mereka judul-judulnya tidak ada kata kuncinya? Apakah YouTube itu juga membaca sisi unik, menilai ini video unik maka direkomendasikan, atau dilihat dari interaksi penonton, atau gimana Pak kira-kira? Jadi terkait dengan pertanyaan itu, kenapa kok tiba-tiba konten yang awalnya tidak di SEO terus kemudian tiba-tiba dia bisa direkomendasikan ke beranda seseorang? Itu pertama ada banyak faktor ya. Misalkan faktor eksternal, dia sempat ada yang memviralkan di platform misalkan di Facebook, di TikTok ataupun dan yang lain sebagainya. Ya, artinya apa? Ketika misalkan ada banyak orang, siapa sih Bajindul ini? Kok ada video yang intinya biasanya kan kalau di TikTok atau di IG itu kan videonya cuma singkat ya, nggak bisa full dari lebih 1 menit kan, Mas. Nah, akhirnya penasaran, akhirnya lah nyari ke di YouTube. Nah, misalkan Bajindul. Nah, hal itu akan muncul.
gitu. Nah itu salah satu contoh sumbernya dari karena viralnya dia di platform lain, misalkan dari eksternal maksudnya gitu. Dan ada juga yang memang siapa namanya YouTube ini tadi secara sukarela merekomendasikan ke beranda seseorang meskipun kita belum pernah berinteraksi dengan si konten tersebut. Bisa jadi misalkan karena kenapa kontennya unik, terus interaksinya si siapa namanya si Banjindul ini tadi karena diakibatkan viralnya di platform lain, akhirnya diangkat untuk direkomendasikan. Jadi seperti itu. Bisa, berarti solusinya selain SEO itu sebenarnya kita juga bisa gede di YouTube gara-gara viral di platform lain. Betul, ya Pak ya? Itu bisa. Nah cara viral itu gimana sih Pak? Ada rumusnya nggak Pak? Ya. Ada rumus dasarnya nggak? Ini teman-teman kan bingung. Ya. Ada yang bilang saya kan nggak punya skill, saya tidak unik, saya orang biasa-biasa, gimana saya mau viral gitu. Ya. Jadi nggak pede duluan gitu. Itu gimana? Ada rumus dasar nggak supaya viral? Oke. Ya, baik. Ini berarti bicara tentang konten ya. Jadi konten itu setidaknya mengandung unsur ego ya atau empati. Wow, ya empati. Ya, empati. Jadi contoh yang dimaksud empati itu yang bagaimana sih? Contoh misalkan di video itu ada beberapa video konten yang dibuat biasanya itu terkait dengan orang yang itu Mas, apa namanya? Kondisinya yang dialami sedih, misalkan orang yang tidak punya, habis itu kita mintai tolong untuk membelikan sesuatu, ya kayak itu loh zamannya di TV-TV itu tuh. Apa sih? Termehe-mehe. Nah itu kan salah satu contoh mengandung empati ya. Oh ada emosional. Emosionalnya, jadi misalkan sedih, gembira dan lain sebagainya. Biasanya itu yang mengundang untuk orang itu untuk nge-share, terus kemudian nge-like, komen seperti itu. Dan yang kedua biasanya orang yang memang apa namanya butuh suatu hiburan yang memang unik, yang memang apa namanya, yang memang itu nggak pernah ada dibahas, itu mungkin kemungkinan besar untuk jadi viral itu besar dibandingkan yang pernah kita bahas seperti itu. Nah hal ini terjadi di TikTok. Nah TikTok itu kenapa sih kok bisa viral? Ya kenapa? Nah alasannya pertama itu hal baru. Maksudnya hal baru itu kontennya atau TikToknya? Platformnya. Oh platformnya kenapa bisa viral gitu ya? Platformnya bisa viral atau ya kontennya juga sih mengandung viral. Contoh misalkan sederhana. Dulu di IG kita nge-share foto, di Facebook nge-share foto. Ya, di TikTok datang. Habis itu orang melihatnya itu sebuah video di mana waktunya tidak sampai lebih dari 30 detik pada saat itu, dan di situ dibuat untuk misalkan adegan joget-joget. Nah, awalnya itu mengandung pertentangan. Tapi semakin tambah laun, ada yang ngasih konten-konten meskipun joget tapi dikasih edukasi. Nah, akhirnya apa? Hal itu yang jadi viral, terus kemudian musik-musiknya itu selalu up to date. Nah, ini yang menjadi sebuah konten platform yang ada di TikTok itu jadi viral. Ya pertama kita ada empati, awal orang pengen pengalaman baru gitu Mas. Nah, kalau YouTuber pemula ini gimana? Contoh real misalnya, satu konten mancing misalnya, atau masak atau otomotif. Kira-kira apa nih yang harus dilakukan? Nah, kalau misalkan masak itu biasanya ini dilakukan sama itu ya, yang biasanya suka mukbang-mukbang. Kan kalau misalkan kita melihat kan, kalau yang makan biasa, nge-review enak dan lain sebagainya itu kan biasanya sudah biasa. Makanya ada unsur tambahan nilai yang ditambahkan di dalam konten ini tadi, misalkan mukbang. Terus kemudian ada istilah lagi ASMR dan seterusnya. Hal-hal ini yang jadi konten ini tadi bisa jadi viral gitu. Ya, jadi pertama empati, yang kedua adalah ya terkait dengan pengalaman baru. Ya, terus yang ketiga tadi unik gitu. Nah, itu salah satu unsur utamanya sih. Sebenarnya ada banyak lagi faktor-faktor yang lain. Tapi ini kayaknya nggak bisa disebutkan satu-satu. Jangan dong. Jadi gitu ya Pak ya? Betul. Jadi ada, saya juga pernah membahas sebenarnya. Cuman kalau Pak Afif kan empati. Nah, kalau di video-video saya sebelumnya atau di live streaming biasanya saya
kalau misalnya pengen viral lah istilahnya, kita harus tampil beda. Nah, unik berarti. Tampil beda atau unik. Sebenarnya sama beda bahasa aja. Nah, bagaimana kita bisa tampil beda? Kita harus inovatif dan kreatif. Kreatif aja tapi nggak ada inovasi juga percuma. Inovasi aja tapi kalau kurang kreatif juga orang tidak akan melirik. Gitu kayak gitu kira-kira Pak ya. Jadi intinya adalah kita harus memberikan sesuatu hal yang baru untuk penonton kita. Pengalaman baru. Jangan memberikan sesuatu hal yang sudah ada. Yang sudah ada. Jadi kalau misalnya sudah ada Kotaro Kreatif, jangan memberikan sesuatu hal yang sama dengan Kotaro Kreatif. Betul. Gitu kali ya. Betul. Ini kalau tutorial YouTuber pemula jangan boleh memakai misalnya konsepnya seperti ini, tutorial YouTuber pemula. Jangan memberikan sesuatu hal yang boleh materinya sama tapi kemasannya harus beda. Betul. Nah, ini adalah salah satu video yang Anda tonton kali ini. Sebenarnya ini adalah sebuah bentuk nyata kita, bukan hanya teori. Kita Pak Afif barusan membahas tentang empati. Nah, dari sini ini adalah channel pertama di Indonesia yang membahas tentang tutorial YouTuber pemula, menghadirkan seorang pakar dengan bukan tutorial yang ngajarin orang aja, tapi lebih ke kita ngobrol dengan kemasan. Ini bisa dibilang kayak gitu Pak ya. Dan ini channel pertama, saya yakin channel pertama di Indonesia. Kalau podcast kayak gini kan banyak, cuman kan topiknya umum. Kalau kita spesifik tutorial YouTuber pemula, gimana Pak? Menurut tanggapan Pak Fik dengan segmen ini, segmen kuliah digital bersama Pak Victor ini gimana? Konten ini, segmen konten di channel ini ya, yang kuliah digital ini gimana? Nah, kalau umumnya biasanya kalau dulu-dulu ya atau yang sekarang ini orang menyajikan sebuah konten terkait dengan SEO atau tentang YouTube itu biasanya lebih ke langkah teknis. Bagaimana sih cara mengoptimasi agar banyak viewers sama subscriber, umumnya seperti itu. Dan itu biasanya ya dilakukan secara teknis gitu. Tapi kalau yang di sini tadi di Kotaro Kreatif Everybody, di sini dijelaskan tentang gimana sih kok langkah teknis itu tadi nanti bisa mempengaruhi tentang orang itu bisa banyak banyak lihat, terus kemudian banyak subscriber. Itu dikasih deskripsi alasannya. Jadi hal ini yang kemudian jadi mungkin suasana yang berbeda, hal baru bagi penonton. Dan juga memperlengkap ekosistem ya. Dan memperlengkap akhirnya ekosistemnya. Yang teknis ada, yang secara teori ya kalau gini bisa kita bilang teori ya. Iya. Nah, dan ada yang kaitannya analogi. Ya, lebih ke analogi, artinya bukan asumsi. Artinya ya memang sesuai dengan kondisi yang saat ini seperti itu. Jadi lebih ke ngobrol ya. Penonton juga akan lebih menikmati, berasa kayak diajak ngobrol. Benar. Gitu, bukan digurui ya. Benar. Jadi ada positioningnya masing, positioning. Udah kemana-mana nih. Berat nih. Oke. Mungkin cukup untuk video kita kali ini. Karena belajar terus juga kurang bagus. Nanti belajar terus kalian jadi pakar, bukan jadi praktisi ya kan. Ntar jadi dosen semua kayak dia nanti. Channel ini dibuat untuk mencetak para YouTuber, bukan mencetak dosen. Nanti jadinya terlalu banyak belajar, Anda akan menjadi seorang pakar aja. Jadi harus, karena di channel ini khusus untuk praktisi, bukan untuk pakar. Kalau Anda pengen jadi pakar, jangan nonton tutorial. Kuliah, S2, S3, bahkan sampai jadi profesor kayak dia nih. Oke, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di kuliah digital selanjutnya. Bye-bye.